Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 22 April 2020 kita akan membahas tentang modul 3 ya, router dan IP address classful ya. Oke, kita masuk ke IP address. IP address kita membahasnya tentang IP address versi 4 ya. Kelas IP address yang digunakan untuk komersial itu ada 3, kelas A, B, dan C. Kelas A dimulai dari 1, 0, 0, 0, sampai dengan 126, 255, 255, 255. Nah, kelas A lihat kepalanya ya. Oktet pertamanya dari 1 sampai 126. Nah, itu subnet masknya yang kelas full ya. Itu adalah 255.0.0.0 atau /8. 8 ini cara penulisan cepatnya ya. Kelas B dimulai dari 128.1.0.0 sampai 191, 255, dan seterusnya ya. Kalian bisa lihat di sini. Ya. Nah, terdiri atas 4 oktet yang dipisahkan oleh tanda titik. Contoh 192.168.2.1. Oktet pertamanya 192, oktet kedua 168, oktet ketiga 2, dan oktet 4 1. Oke. Di sini kelas IP address-nya yang ditampilkan yang hanya komersial A, B, dan C. Kelas D dan E tidak ditampilkan karena tidak digunakan untuk komersial, tapi digunakan untuk research maupun ada beberapa lagi yang lain seperti untuk broadcasting ya. Oke. Kemudian IP address di sini juga tidak muncul IP address 127 karena IP address 127 ini digunakan untuk keperluan private dan tidak boleh ada di jaringan internet. Jadi kalau kalian ping ke www.detik.com atau apapun, nggak pernah ada yang memakai IP-nya 127. Dia hanya digunakan untuk IP private ya. Dan umumnya digunakan untuk local host. Jadi kalau kalian menggunakan SAMPP ya, kalau menggunakan SAMPP maka itu akan muncul IP-nya 127.0.0.0. Jadi kalau kalian buat web server dengan SAMPP ya, maka IP lokal host-nya itu 127.0.0.1. Ini IP kelas A. Mungkin yang kelas A dan kelas B saya akan cepat saja, karena kita fokus di kelas C ya. IP kelas A tadi mulai dari 1.000 sampai 126. Jadi kalau ada IP-nya 1, 10, IP-nya dimulai dari 90, berarti itu kelas A. Oke. Jadi kelas A itu ada banyak network. Network pertamanya dari 1.0.0.0, kemudian 1.0.0.1, kemudian 1.0.0.2, titik 3, titik 4 sampai titik 255. Kemudian mulai lagi dari 1.0.1.0 terus sampai dengan 1.255, 255, 255. Itu baru satu network. Ya. Jadi satu network aja IP-nya sudah jutaan. Ya. Kemudian network yang keduanya mulai dari kepala 2 depannya. 3 mulai dari 3. Network yang ke N mungkin 26 ya. Mulailah dari 126.0.0.0. Ya. Yang kelas A. Jadi IP kelas A oktet pertamanya adalah 1 hingga 126. Jika dua buah IP oktet pertamanya sama, maka pastilah kedua IP tersebut berada pada network yang sama. Contoh, IP address-nya 30.234.45.5 dan IP yang kedua 25.75.67.56. IP kelas A ya, karena 30 dan 25 oktet pertamanya itu ada pada range 1 sampai 126. Jadi IP kelas A. Tapi berbeda tuh. Yang satu kepalanya 30, yang satu lagi kepalanya mulai pertamanya titik 25. Jadi beda network. Contoh 2. Ya ini yang kepalanya dimulai dari 30. Berarti ini berada pada network yang
sama. Contoh 3, 120,53.4. Kelas A, karena oktet pertamanya 100. Nah, kalau kelas A subnet masknya yang tadi slash sebelumnya, yaitu slash 8 ya. Berarti subnet masknya 255.0.0.0. Jadi hanya oktet pertama yang nilainya 255. Berapa? Ya udah, 100.0.0.0. Itulah networknya. Jadi network 100.0.0.0 memiliki anggota dari 100.0.0.1, titik 2, titik 3 terus sampai 100.255.255.255. IP 120.53.4 adalah salah satu anggotanya. Jadi dari jutaan ini, jutaan ya, IP anggota di kelas A ini, itu salah satunya adalah IP 100.20.53.4. Oke, lanjut kita masuk yang kelas B. IP-nya mulai dari 128. Ya. B sampai 191. Jadi kalau IP-nya 150, berarti kelas B. Dan masnya 255.255.0.0. Oke. Nah, ini networknya ya. Dimulai dari 128, network yang pertama 128.1.0.0, lanjut 128.1.0.1. Jadi dari yang oktet keempat yang paling belakang yang berubah. Naik dari 1, 0, 1, 2, 3 sampai 255, pindah ke oktet kedua yang berubah. Ya. Ini gambarannya ya. Kita contoh kasusnya. Jadi IP kelas B oktet pertamanya adalah 128 sampai 191. Jika ada dua buah IP, oktet pertamanya sama dan oktet keduanya sama, pasti IP itu berada pada network yang sama. 1, kepala 130 dan 130.34. Kalau kelas B, lihat dua oktet pertama, 130.34. IP yang kedua 130.34. Berarti ini networknya sama dan berada di kelas B karena oktet pertamanya 130. Jadi untuk mengetahui dia kelas A atau kelas B atau kelas C, lihat oktet pertama. Kalau untuk melihat networknya sama atau tidak, kalau untuk kelas A dilihat dari oktet pertamanya saja, kalau kelas B dilihat dari dua oktet pertama. Contoh yang ini 130.34, IP kedua 130.34, ya. Dua oktet pertamanya sama, networknya sama. Berikutnya, nah ini IP 190.20 adalah IP kelas B. Karena oktet pertamanya 190. Dan masnya, ya kalau kelas B, dua oktet pertamanya harus 255. Ya. Networknya berapa? Iya, yang dua oktet pertamanya aja, 90.20, terus belakangnya diganti 0.0. Penjelasannya ya. Kita fokus ke kelas C. IP-nya mulai 190 hingga 223. Jadi kalau ada IP 195, berarti dia kelas C. Lihat pertamanya. Jadi kalau IP kelas C, misalnya IP-nya 198 sekian, itu kelas C. Karena pertamanya di atas 192. Berapa subnet masknya? Kalau kelas C, subnet masknya ya kelas full ya, itu 255, 255, 255.0. Oke, ini adalah networknya. Jadi yang kalau kelas C yang berubah adalah 4 yang berubah ya. Oke, network pertama dimulai dari 192.0.1.0, kemudian oktet keduanya keempatnya berubah titik 1, 2, titik 3 sampai titik 255. Nah, nanti network yang keduanya yang tadinya 192.0.1.0 berubah menjadi 192.0.2. Nah, ya, oke.
Ini banyak sekali IP, banyak sekali networknya ya di kelas C ini. Oke. Contohnya, IP kelas C oktet pertamanya 192 hingga 223. Jika dua buah IP, oktet pertama, oktet kedua, dan oktet ketiganya sama, pasti dia berada pada network yang sama. Nah ini coba lihat. IP yang pertama 195.34.5. Yang kedua 195.34.45.56. Tiga oktet pertamanya sama. Berarti dia satu network. Kelas apa nih? Kelas E. Nah, oktet pertamanya 195. Oke. Contoh IP berikutnya 195.20.53.4. IP kelas C ya. Syarat emasnya ini yang tadi dijelaskan 255.255.255.0. Pokoknya berapa? 195.20.53. 0 networknya. Selalu begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke router. Ya, kita masuk ke router. Routing pada jaringan komputer adalah suatu cara untuk mengirimkan informasi dari sumber ke penerima melalui lintasan yang paling optimal. Jadi kalau ibaratnya kalau kita naik mau ke mana? Dulu ya, kalau kita mau ke Bandung, itu pertama kita dari depan rumah kita naik angkot terminal Cimone, kemudian dari Cimone naik lagi bis ke terminal Kampung Rambutan, terus dari terminal Kampung Rambutan naik lagi bis ke Bandung. Nah, stasiun atau terminal ibarat seperti router, fungsi sebagai routing, memindahkan kita ke tempat tujuan. Ini rute yang dulu ya. Jadi kalau kita mau ke Bandung, Cimone Kampung Rambutan, di Jakarta Kampung Rambutan baru ke Bandung. Kalau sekarang udah nggak gitu ya. Bisa naik Trans. Trans. Oke, lanjut ya. Oke, jadi terdapat dua hal penting dalam proses routing. Penentuan rutenya yang paling optimal. Kedua, memporot paket sepanjang routing path. Jadi kalau kita mau ke Bandung, rute yang paling optimal mana? Apa kita harus ke Cimone di depan rumah, ke Kampung Rambutan, terus ke Bandung, dari Bandung baru ke tempat tujuan kita? Atau dari rumah naik ke Tang City, naik day trans, langsung sampai Bandung, terus naik lagi ojek online, langsung ke tempat tinggal kita. Ya, itu tergantung ya. Mungkin langsung naik mobil sewaan atau mobil pribadi langsung depan rumah di Tangerang sampai depan rumah di Bandung. Nah, jadi proses routing adalah menentukan rute yang paling optimal, mau lewat yang mana. Kemudian memforward, meneruskan pakai sepanjang routing path. Iya, masa iya kita mau ke Bandung kita nggak ikut naik? Saya mau ke Bandung nih, tapi kita nggak naik, kita tetap di rumah. Jadi nggak ada paketnya. Jadi ibaratnya diri kita sebagai paketnya. Jadi harus ada sesuatu yang disampaikan. Alat yang mampu melakukan proses routing pada jaringan komputer disebut router. Router inilah yang menjadi tulang punggung backbone jaringan internet saat ini. Tentunya bersama media transmisi dan server-server yang tersebar di seluruh dunia, seperti server Facebook, server Instagram, dan sebagainya. Jadi di Indonesia ada router, di Malaysia ada router, di seluruh negara ada router-router utamanya. Kemudian ada media transmisinya. Media transmisinya fiber optik yang ditaruh di bawah laut. Kemudian servernya, server Facebook, server Instagram, dan sebagainya. Itulah tulang punggungnya jaringan internet. Oke. Pada prakteknya, kita harus melakukan sejumlah setting pada perangkat router agar perangkat tersebut dapat bekerja atau berfungsi. Ini berbeda dengan hub, yang mana tidak ada setting yang perlu kita lakukan pada hub. Pada praktek sebelumnya kita menggunakan hub, di hub tidak ada setting apa-apa. Dia tinggal colokin ke listrik, ngejogrok aja, colokin kabel, dia udah, dia berfungsi. Karena dia nggak intelijen, tidak melakukan apa-apa. Dan ini nggak mungkin bisa dilakukan di
ini ya, di jaringan backbone. Jadi hub hanya untuk di udah di end user aja ya. Gigabit 0/0. Jadi interface yang kita setting. Nanti yang kedua setting interface gigabit 0/1. Oke. Setting interface-nya. Pertama dari nyalakan CLI ya. Nanti lihat jelasnya di YouTube ya. Nanti saya kasih linknya. Router nanti akan muncul router pakai tanda lebih besar itu ya. Terus ketik enable. Atau boleh disingkat enak. Terus setelah itu di enter, ketik lagi configure terminal. Kalau kepanjangan terus saja conf spasi T. Nah, itu sudah artinya sama dengan configure terminal. Jadi bisa disingkat ya. Kemudian enter, masuk ke interface G0/0. Ketiklah perintah di enter lagi, kemudian ketik IP address 192.168.10.1. Ini IP address-nya si router. Ya. Kemudian ketik subnet mask-nya 255.255.25.0. Di enter, dan ini jangan lupa harus diaktifkan. Perintah mengaktifkan sebuah interface pada router Cisco adalah no shutdown. Atau boleh disingkat no spasi S spasi D. No shutdown. Boleh saja no spasi SH. Bisa juga. Ya. Kemudian di exit. Nah, kemudian jalankan lagi perintah interface gigabit 01. Ya, ini sama seperti yang tadi ya. Oke, jelas sudah di setting seperti ini